Welcome smart investor to my channel Rizal Imam. Jadi kembali lagi di episode saham US ya. Nah kali ini kita akan ngebahas terlebih dahulu indeks Nasdaq ya, yang kemarin tuh naiknya cukup lumayan ya. Sebenarnya nggak hanya Nasdaq aja ya, seperti DJI, S&P itu naik semua ya, menyusul laporan atau berita tentang FOMC yang kabarnya press release-nya itu menggembirakan. Kenapa? Karena ternyata meskipun tapering dimulai di bulan November, tapi ternyata itu bukan berarti bahwa suku bunga akan langsung dinaikkan. Dan itu menggembirakan para pelaku pasar modal ya, terutama di US sana, itu langsung semua pada rebound. Nah, di episode kali ini saya akan ngasih tahu sama teman-teman semua kira-kira saham di Nasdaq itu apa aja sih yang menarik. Nah, kita nggak akan bahas dalam-dalam ya, nggak akan yang rumit-rumit banget. Kita akan coba lihat saham yang pergerakannya itu cukup bagus harganya, dan kira-kira produknya bisa kita mengerti dan kita pahami. Nah, jadi ini tujuannya video ini agar teman-teman semua lebih aware tentang saham-saham US sana kayak gitu. Jadi langsung aja, yang pertama yang saya lakukan adalah saya membuat screener dulu ya. Ini screener dari TradingView, saya masukkan filternya seperti ini. Ya, kita bisa lihat di sini ada indeksnya, saya masukkan Nasdaq 100. Kenapa kok Nasdaq 100? Karena biar nggak banyak-banyak amat. Seperti itu. Terus kita masukkan exponential moving average 50, 20 sama 200 ya. Kita letakkan harus di bawah last price-nya. Yang artinya apa? Artinya bahwa ini uptrend seperti itu. Kemudian kita juga masukkan 3-month performance. Jadi saya nyari nih yang 3 bulan terakhir ini ya persentase kenaikannya di atas 15%-an gitu ya, karena kita memang cari yang menarik, yang atraktif dari segi pergerakan harga aja, bukan fundamental atau segala macam ya. Dan kita lihat nanti produknya itu apa, kok bisa seperti itu gitu. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita bisa ketemu sekitar kurang lebih 13 saham ya. Nah, tapi ini tidak akan saya bahas semua. Saya akan coba ambil yang bagus-bagus aja, yang paling atas ya. Nah, ini kalau Microsoft cuma mungkin kan semua sudah pada tahu ini perusahaan apa ya. Jadi saya bahas 5 terbesar setelah Microsoft ini ke bawah gitu. Jadi langsung aja, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu Tesla. Tesla ini juga mungkin saya paham banget, teman-teman mungkin sudah pada tahu ya. Ini kemarin dari 2020 itu memang booming banget barengan sama Bitcoin ya. Tapi kemarin itu sempat koreksi dari 900-an sampai ke 500 ya. 500 berapa gitu lah. Terus kemudian sentuh resisten dan akhirnya jebol, break ATH. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Ini menyusul dari bahwa Tesla ini dapat rentalan cukup besar ya, besar kontraknya ya dari Morgan Stanley. Jadi ini mendorong pergerakan harga saham Tesla naik ke atas. Nah, berikutnya ini yang saham kedua, ketiga, ini menurut saya yang sangat menarik ya. Kenapa? Karena ini adalah saham Nvidia. Mungkin teman-teman yang suka main laptop gaming apalagi itu pasti butuh yang namanya GPU. GPU-nya itu salah satu yang produsen yang paling terkemuka itu adalah Nvidia. Kemudian juga ada AMD. Nah, dua saham ini, Nvidia dan AMD ini harganya sangat bagus ya pergerakannya. Kita bisa lihat dari 2019 naiknya itu ya mungkin hampir sekitar 7 kali lipatan ya. AMD juga sama. Ini AMD sekitar kurang lebih juga sekitar 7 kali lipat, hampir 7 kali lipat. Nah, kenapa kok bisa kira-kira sebesar itu Nvidia dan AMD ini dalam kurang lebih nggak sampai 3 tahun itu naiknya sampai 7 kali lipat? Ini karena memang produknya adalah GPU ya, dan GPU ini merupakan suatu komoditas yang sangat digemari sekarang, terutama oleh orang-orang yang mau mining seperti Bitcoin, ETH ya, kripto-kriptoan lah. Nah, itu kan butuh banget GPU. Nah, sehingga permintaan terhadap GPU ini meningkat. Jadi orang-orang sangat optimis tentang prospek saham ini karena memang produknya sangat dibutuhkan sekarang. Nah, itu salah satu contohnya. Yang berikutnya adalah contohnya kenapa kok Nvidia dan AMD bisa naik setinggi ini. Itu adalah ini. Jadi Meta ya, nama barunya Facebook ya, itu sekarang kan ternyata dikasih tahu capital expenditure-nya itu adalah sekitar 29 billion sampai 34 billion. Ini di atas ekspektasi para analis ya, yang di atas sebelumnya itu 19 billion, sekarang 29 billion. Nah, ini diasumsikan kenaikan capex ini itu digunakan untuk investasi ke data center, server, network infrastruktur, dan fasilitas kantor. Dan ini kemungkinan besar itu akan membuat ya demand juga terhadap GPU baru ya. Jadi ini untuk membuat data center, server dan segala macam itu butuh GPU.
Dan ini bisa meningkatkan demand terhadap Nvidia dan AMD juga. Nah, jadi itu adalah saham nomor 2 dan nomor 3. Saham berikutnya adalah Netflix. Nah, Netflix ini mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, buat teman-teman yang mungkin selama pandemi ini berubah kebiasaan yang biasanya nonton bioskop jadi nonton Netflix di handphonenya masing-masing ya. Nah, ini kenapa harga sahamnya bisa naik lumayan kencang seperti ini, grafiknya ke atas seperti ini ya, apalagi akhir-akhir ini ya. Ini ya bisa dilihat ini sempat stagnan tapi akhir-akhir ini meledak lagi. Itu karena Squid Game teman-teman ya. Jadi Squid Game ini membuat Netflix itu ya cukup populer lah, sehingga banyak subscriber baru, banyak orang yang bayar tiap bulan lagi, sehingga ya pendapatannya naik. Jadi orang-orang lebih optimis tentang Netflix sekarang ya, gitu. Nah, itu adalah saham keempat yang menurut saya menarik. Saham kelima berikutnya itu adalah ini, TIM. Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum terlalu familiar ya dengan TIM ini. TIM ini adalah punya perusahaan asal Australia namanya Atlassian Corporation. Nah, ini apa sih produknya? Nah, kalau teman-teman mungkin suka atau sekarang berkecimpung di dunia startup, teman-teman mungkin pasti dengar ya namanya Jira dan Trello. Nah, ini adalah produk dari Atlassian. Jadi Atlassian ini memang produknya itu sangat digemari di bidang startup ya, itu laku keras. Bahkan kita bisa lihat di sini ya, salah satu kehebatan dari Atlassian ini adalah mereka itu tidak perlu banyak-banyak menganggarkan untuk marketing dan sales ya. Biasanya kalau tech startup itu sekitar butuh 40%, mereka cuma butuh 22%, tapi itu sudah membuat profit mereka ya langsung profitnya itu bagus lah, kira-kira seperti itu. Nah, memang juga kalau kita teman-teman baca tentang CEO-nya Atlassian ini, bahkan dia sangat idealis ya, dia tidak menerima funding ya sampai IPO ini benar-benar idealis lah. Ini perusahaan yang sangat bagus menurut saya. Nah, itu adalah 5 saham yang mungkin teman-teman bisa lihat pantau ya, minimal ya kita tahu aja lah biar kita lebih aware terhadap saham-saham di luar sana. Ternyata di luar sana itu ada saham yang bagus-bagus juga loh. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk beli saham luar dengan budget yang bisa diminimalisir ya, nggak usah mahal-mahal banget, karena kalau pakai dolar kan mahal banget ya, teman-teman bisa pakai GoTrade. Nah, teman-teman kalau belum punya GoTrade-nya bisa daftar dan masukkan kode referral saya ya, agar teman-teman bisa dapat gratisan $2. Kalau buka akun terus masukkan kode saya, itu nanti langsung dikasih $2 gratis. Gitu, itu aja sih episode kali ini ya. Semoga bermanfaat, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas, tetap santai.